Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ponakan-ponakan Om Wen dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan Om Wen. Dan di episode kali ini spesial banget. Ini di tengah kesibukan yang luar biasa mau menyempatkan hadir ke lereng gunung di sebelah sini. Wow. Untuk bisa ngobrol sama Om Wen, berdialog dalam sama Om Wen. Karena menurut gua dia termasuk rising star. Keren. Artinya cari sendiri, Om Wen nggak ngerti ya. Kedatangan luar biasa sekali, Surya Insomnia. Anjing, bangku bekas Iko Uwais deh. Gila. Ternyata syuting di sini berasa lagi operasi gigi ya, terang sekali. Terang ya? Terang banget asli. Cing. Haji apa habis ini? Iya. Karena mayoritas bintang tamunya hitam semua ya. Iya. Bajunya. Oke, Surya Insomnia. Wendy, Om Wen. Oh, manggilnya harus Om Wen ya? Mas ya Om Wen dong. Karena kan lo jauh lebih muda daripada gue. Kenapa dia harus Om sih? Apa orkes Melayu? Om. Karismatik aja gitu ya? Iya, biar kelihatan karismatik. Mantap. Om tuh bisa obrolan malam. Oh, bisa. Bisa obrolan mendalam. Oh, bisa. Sur. Aha. Ini fakta yang terjadi di dunia sekarang adalah Keren. lu lagi rising star. Terus? Acara lu di mana-mana. Ya, alhamdulillah. 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 Nah, fakta apa lagi yang lu tahu selain komodo titiknya 2, Sur? Apa, Sur? Fakta lain apa lagi? Dari karir ke titit nih. Korelatif nih. Iya, betul. Apa ya? Oh, babi itu foreplay-nya sama babi juga. Sama babi jantan juga. Maksudnya? Babi jantan kalau mau kawin, foreplay-nya sama babi jantan juga. Oh, baru tahu lu. Pengamat hewan ternyata lu ya. Enggak, gue suka baca aja. Nah, itu salah satu poin kenapa Surya bisa outstanding sekarang. Karena salah satu faktor yang dibutuhkan seseorang untuk bisa jadi komedian cerdas adalah senang membajak acara orang. Senang membaca. Iya. Nih ya. Apa? Lu siaran udah. Sketsaan udah. Film udah. Ya. Main komedi udah. Terus juga host udah. Iklan udah. Lu nggak mau jadi guru ngaji kayak mak lu? Sempet kepikiran gue, Wen. Hah? Gue pernah bilang sama bini gue, nggak tahu dia inget apa enggak. Kayaknya gue tuan ntar mau jadi ustad dah. Bagus dong. Ya bagus. Gue kepengen aja gitu. Karena kan kemarin dia baru ngasih lihat gua video apa instastory gitu. Ada orang ngevideoin mak lu lagi ngajar ngaji. Iya, mak gue baru cerita kemarin katanya. Udah lama banget nggak ngajar di RT 1, kata gue. Gue juga lupa RT 1 yang mana ya kata gue. Iya, dia sekarang kan lagi kakak gue tuh kan ikut suaminya. Suaminya ikut siapa? Suaminya ikut kakak gue. Jadi dia gini ikut. Iya. Ya, suami. Di 8:30 udah aneh lu. Istri lu suami gua. Kakak lu. Gua ikut suaminya. Kerjanya tuh pindah-pindah di bank gitu, jadi pimpinan cabang mana gitu. Sekarang lagi transisi mau pindah ke Lampung. Terus emak gua jadi ngurusin dulu, jadi nggak ngajar-ngajar. Sekarang baru ngajar lagi gitu. Tapi memang emak lu berarti basicnya emang ngajar ngaji dari emak dulu. Gua PGA dulu. Professional Golf Academy, bukan. bukan. Apa pendidikan guru agama? Oh. Setara D berapa ya pendidikan guru agama tuh ya? D1 kali ya? D1 ya? Guru agama antara D1 atau D3. Iya, segitulah. Pokoknya dia pendidikan guru agama gitu. Akhirnya nggak ngajar di sekolah, ngajarnya di rumah. Keliling? Bukan, nggak keliling. Kan capek, masa muridnya di belakang dia. Ngajar. Kayak gitu. Ya nggak maksudnya keliling ke RT mana gitu loh. Lu mah bercanda mulu. Nggak apa-apa gua mau bercandain emak gua ini. Iya. Apa dah, sampai mana tadi emak gua? Sampai itu temen yang pada ngikutin. Ya itu. Nggak, ngajarnya kalau nggak di rumah ya keliling. Kalau misalkan ada di RT berapa setiap hari apa gitu. Jadi tiap hari dia ada aja yang ngajarnya gitu. Gue yang nyiapin pokoknya gue menghindari di rumah habis maghrib tuh dia hari Selasa sama Kamis. Kenapa?
Soalnya ngajinya di rumah, jadi harus ya ada yang ngegelarin tiker apa segala macem gitu. Gue yang ngegelarin. Lalu menghindari itu. Jadi gue keluar dulu apa kayak gue ceritanya apa kayak. Biar gak bantuin mak lo. Biar nggak bantuin mak gue gitu. Lama kelamaan kecium nih sama gue. Sebelum ngapa-ngapain sini dulu dah, dari asar gue udah gelarin gituan. Maghrib bet belum tuh masih udah nonton Carita de Angel kali mama. Gue udah jelas-jelas udah ini tiker. Tapi kan biasanya apa yang dilakukan orang tua nurun ke anak, Sur. Nurun ke anaknya, iya. Abang gue nggak mungkin, empok gue nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya udah nggak available aja waktunya gitu. Oke. Tapi secara keilmuan sebenarnya apa yang biasanya nyokap lu lakukan di pengajian segala macam itu tersampaikan ke lu terus akhirnya jadi mau nggak mau karena mereka ngajinya itu speakernya di depan kamar gua. Jadi ini kayak misalkan ada garasi gitu luar rumah gua, nah ini kamar gue, nah speakernya tuh di sini. Jadi gua biasa banget denger bila Israel datang memanggil. Gua udah hafal mati gua gitu-gituan. Jadi ibu-ibu ngaji apa atau syiah mak gue gitu-gitu ya mau nggak mau gue dengerin karena gue nunggu selesai pengajian baru gue lipet-lipetin lagi gitu. Kalau bokap pengennya lu sebenarnya jadi apa? Bokap pengennya gue jadi pilot. Gue sampai sekarang masih dipanggil kapten sama bapak gue. Keren. Iya benar. Kata gue, dengan kanan ke atas. Semua teriak. Yo, Oh, pengen jadi pilot. Iya, gue juga pengen jadi pilot. Sampai terakhir kali gue bilang sama bini gue kayaknya pengen berhenti syuting, gue mau nabungin duit, mau jadi pilot deh, ambil license deh. Gak boleh sama bini gue. Kenapa? Padahal lu udah enak jadi manusia, lu pengen jadi pulpen, kenapa? Bukan pilot pulpen. Lu tau gak yang bikin Boeing? Ngondek tau. Soalnya makanya sayapnya gini. Nggak, itu kan cuma masalah aerodinamis. Gua dikata tolol-tolol juga kan gua bego, Sur. Enggak, maksud gua itu kan masalah aerodinamis, memecah angin. Makanya dibikin kayak begitu, kayak burung. Iya, nggak usah dijelasin kenapa. Ya, lu udah ngerasa gak lu udah ngebanggain orang tua lu? Atau masih banyak yang harus? Belum cukup sih menurut gua ya. Menurut gua belum cukup. Cuman ya mereka selalu bilang mereka bangga punya gua, cerita-cerita yang banyak yang minta foto sama dia karena tahu emak gue gitu-gitulah. Dia ya sebagaimana dia bangga ngelihat ya kayak sama aja kayak nyokap lu ngelihat lu setiap hari di TV punya karya, punya orang-orang yang dikaryakan, punya orang-orang yang digaji, punya orang-orang yang disejahterakan, pasti bangga. Kalau gua membuat bangga mereka kayaknya nggak akan cukup. Gua nggak ngerasa gua spesial. Itu sih salahnya. Gua aneh juga sih. Gua nggak pernah merasa sama something yang harus di gimana-gimanain. Makanya gua nggak suka diglorifikasi. Gua nggak suka surprise. Gua nggak suka kue ulang tahun di surprisein gitu. Gua nggak suka. Kue ulang tahun dan lilin tuh bukan tradisi di keluarga gua karena kita nggak bisa afford buat beli gituan ya dan tidak dijadikan kewajiban gitu. Kewajiban di keluarga gue ya kita yang ngumpul seadanya, ada waktunya kita ngumpul, kita berdoa buat satu orang yang kita doakan dan ya udah gitu. Dan gue nggak terbiasa melihat itu gitu. Makanya gue sampai sekarang nggak doyan kue ulang tahun. Gue nggak pernah makan kue ulang tahun. Jadi kalau misalkan lu beliin waktu kan gue colek doang gitu coklat. Karena gue nggak suka. Makanya sampai sekarang gue nggak tahu ya. Makanya sampai sekarang gue menerapkan ke anak gue pengen selalu membuat ulang tahun itu sesuatu yang spesial. Gue nggak mesti jam 12 malam mengucapkan ulang tahun effort. I'm not saying itu salah ya, cuman dari kacamata gue gitu. Mana kacamata gue? Nggak usah. Dari kacamata gue nggak mesti jam 12 effortly gue menyiapkan kue gitu. Kayak bini gue gue ulang tahun, dia ulang tahun, anak-anak gue ulang tahun pasti pagi. Dirayain setelah semuanya bangun, udah cuci muka, udah layak foto baru kita ngumpul untuk celebrating gitu. Tiara pernah dong ngasih surprise ke lu, ngasih kue ulang tahun dan segala macam? Ngasih. Terus? Pertama-tama, cuman melihat ekspresi gue yang biasa aja kayaknya dia tahu kali ya. Lu ngerasa gak kalau misalkan apa yang lu lakukan mungkin tidak menghargai apa ya orang yang sudah? Nah itu yang perlu dikoreksi dari gue adalah gue harus bisa menghargai apa yang orang lakukan buat gue karena itu effort juga, ada harganya juga gitu. Tapi deep inside gue tidak menikmati itu as
sebagai sebuah momen yang harus diglorifikasi gitu ya. Guanya bukan nggak suka, guanya tidak biasa mungkin. Jadi guanya nggak akan sekeluarnya, nggak akan seseneng itu ketika ada kind of surprise yang kayak gitu. Kalau kondisinya dibalik ketika misalkan pada saat hari spesial lu, hari ulang tahun lu misalkan gitu tiba-tiba karena orang udah tahu lu nggak suka and then ya udah tidak ada perayaan sama sekali, menurut lu fine-fine aja berarti? Gue pengen dikasih selamat ulang tahun, cuman gue yang berlebihan. Selamat ulang tahun ya gitu. Enggak. Udahin. Selamat ya. Selamat ya. Enggak gitu ya. Enggak berlebihan. Ya itu kan barusan berlebihan. Kalau ini kan nggak berlebihan. Ya. Ya. Awal karir lu, Sur, dimulainya dari apa sebenarnya? Temen kampus gua masuk Global TV waktu itu, terus nawarin buat jadi host Insomnia dan udah berjalan habis itu. MTV waktu itu ya? MTV. Bareng sama Adit? Sama Adit dari Guest VJ dulu. Habis itu ya udah. Gue sampai reality show, gue pernah nge-host bedah rumah, gue pernah apa lagi ya? Anjing, gue reality show yang putus-putus itu tau gak? Katakan putus. Ya kayak gitu-gitulah, tapi banyak kan waktu itu lementi gitu kan. Iya. Ya gue juga pernah dulu katakan jodoh. Kontak jodoh. Kontak jodoh, katakan jodoh. Katakan cinta. Katakan cinta. Iya, katakan cinta. Katakan jodoh, Dora dong. Oke, mulai berarti dari siaran radio, masuk jadi VJ, terus merambah ke yang lain. Ketika akhirnya yang menurut lo, ini bener-bener pamungkasnya lo ngebuka jalan lo ke titik sekarang apa? Membuka jalan gua ke titik sekarang. Yang bener-bener ngebuka gitu. Kan lo berarti setelah VJ MTV, sempet terhenti dong? Atau lanjut? Ada tapi nggak ada. Abis itu kan gue skate sama. Ya kalau ada, enggak. Enggak, maksud gue ada tapi nggak terlalu anjing, ada yang bawa pisau nggak sih? Mulai anarkis nih pembicaraan. Umpetin, nah. Poinal pegang. Ada. Jadi ada, gue kan ada tapi nggak terlalu jadi highlight. Yeah. Sketsa Trans TV tuh gue 4 tahun apa 5 tahun gitu. Tapi kan pemainnya banyak banget. Yeah. Jadi orang kenal gue ini yang suka jadi Superman-nya di Ojan. Di Ojan bukan di Extravaganza, di Sketsa Trans TV. Waktu itu abis itu ya mulai ke WIB, mulai diajak Calontong sama Bedu, terus mulai di The Comment, abis itu di net sih waktu itu gue bikin malam-malam. Jadi itu malam-malam itu di Net TV waktu itu 1,5 tahun ya kalau nggak salah. Itu konsep radio gue yang divisualkan, dicombine sama MTV Insomnia dulu. Makanya gue minta live, gue minta ada interaktif, konten aduan masyarakat, gitu-gitu. Dan secara outfit juga betul-betul santai. Betul-betul santai gitu. Dan ya bisa mendapatkan sorotan dari orang yang nonton karena ini different aja, karena beda aja gitu waktu itu. Nah, kayaknya di titik malam-malam itu orang memang perlahan mulai melihat lu sebagai sosok yang lucu. Main Superman nih di Ojan. Aduh, balik lagi. Itu orang yang sama. Komen di bawah, saya cari Anda. Ya, sebagai sosok maksudnya sosok komedian yang membawa keresahan orang bilang kelas bawah lah. Ya, kemiskinan gitu. Menertawakan kemiskinan. Menjadi sebuah komedi yang menyenangkan dan bisa relate sama orang-orang gitu. Mungkin gue dapet ceruknya di situ kali ya. Itu udah lu bikin branding atau bikin jauh sebelum malam-malam atau lu buat itu di malam-malam? Gua sama Molan dulu ngonsepin radio tuh kan semua bikin bagan radionya gua sama Molan waktu itu partner siaran gue. Dan di salah satu di antara konten kita ada namanya mengenal lebih dekat. Jadi kita mengenal lebih dekat ruang tamu orang kaya, ruang tamu orang miskin gitu-gitu. Kamar mandi orang kaya, kamar mandi orang miskin. Jadi gua tinggal nge-recall doang sebenarnya apa yang terjadi di rumah gue gitu. Ada batu bata dibungkus kertas kado buat ganjel pintu, itu kan hampir semua orang ngerasain yang miskin ya gitu. Sorry ya kalau gua nggak ngerasain. Karena kan gua nggak punya pintu ya.
Horden. Jadi nggak ada yang bisa diganjel. Tinggal di aula. Ada foto presiden sama wakil presiden. Tapi lu nyangka gak lu bakal sampai ke titik ini? Gue ambisius. Gue nyangka. Gue memang pengen ada di sini. Dulu gue setiap jalan siaran jam 5 pagi, jam 6 pagi ngelihat billboard di MT Haryono, Gatot Subroto. One day gue ada di sana. One day gue punya acara diiklankan di sana. One day gue ada di Videotron. One day gue akan punya acara TV nomor 1 di Indonesia. Which is, alhamdulillah, terima kasih kejadian. Dan itu membuat lu bangga. Tapi nggak selamanya ya. Tapi nggak selamanya semua membuat impian lu tuh membuat lu bangga. Karena temen gue juga ada waktu itu dia siaran sama tuh. Tiap hari dia ngeliat billboard. Terus dia bergumam dalam hati. Suatu saat gue akan ada di sana. Dan ketika itu terjadi, teman-temannya nertawain dia. Kenapa? Karena dia memang nyangkut di billboard. Tolong. Ya. Halo. Dia salah. Kan kadang-kadang doa tuh harus jelas. Bener dong? Bener. Kita tuh doa harus detail, nggak bisa sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Dan itu membuat dia malu. Lu sudah men-set semua, artinya ketika gue pengen sampai ke titik itu, gue harus melakukan ini. Iya. In a good way ya. In good way. Karena banyak juga orang yang melakukan banyak cara untuk sampai ke sana kan. Banyak. Ya, seperti atlet panjat sosial. Wah. Ya. Banyak. Maksudnya buat gua selalu kayak gitu sih dari dulu. Gua kebiasaan, gua pengen punya mobil yang ini, warna ini. Gua doain. Nanti juga gua percaya aja lah sama si bos lah gitu, sama Tuhan, sama Allah. Pasti kedengeran kok, pasti kedengeran, nggak mungkin nggak kedengeran gitu. Yeah. Pasti nanti ada waktunya dikabulin kalau gue udah siap. Betul. Kalau gue belum siap, takutnya kalau gue dikasih di belum waktunya, mungkin gue nggak akan seenak ini hidup gue gitu. Bisa dibilang lu sekarang sedang berada di puncak. Tapi maaf nih, kok gue nggak ngeliat lu lewat gadok ya? Gitu. Soalnya gue nungguin, kok nggak lewat, tahu-tahu udah di puncak gitu kan. Iya, apa dia lewat jalan belakang kan gue nggak tahu gitu. Jalur alternatif, tapi iya. Alternatif rock ya. Canda mulu nih orang. Kirain jalur alternatifnya minum-minum jamu gitu, herbal. Iya. Lu rasa gak lu sedang berada di puncak? Enggak lagi. Belum. Menurut gue belum. Gue masih look up ke lu, masih ada Andika, masih ada Andre. Lu salah, look up the star dong, jangan look up ke gue. Iya, look up the star gitu, ya. Kelihatan ada pelapon. Iya, masih banyak orang-orang yang di atas gue yang perlu gue contoh jalan hidupnya gitu. Menurut gue, dari Dika gue belajar how to value myself. Lu harus bagaimana jadi orang. Dari lu gue belajar gimana cara nyenengin orang banyak. Gimana cara nyenengin diri lu sendiri dengan menyenangkan orang banyak, bener nggak? Itu cara lu menyenangkan. Ini sekarang kita bedah nih orang aja. Gue jadi gue, bintang tamunya lu anjing. Bodoh amat. Jadi cara menyenangkan hatinya Wendy adalah dengan cara menyenangkan orang banyak. Dia nggak peduli semenyenangkan apa itu, yang penting gue lakukan dulu. Perlu dicontoh, tapi perlu juga diwaspadai. Anjing. Karena banyak orang-orang yang ngelunjak seperti kalian. Tapi jujur deh sama gue, berapa kali lu dikecewakan sama orang? Gak tau lah, gue gak. Pasti ada. Iya, ada lah. Yang masih lu inget namanya. Aduh, banyak yang ketawa nih. Enggak, maksud gue gini. Itu sangat laki-laki dan sangat manusiawi ketika lu ada sedikit taken for granted. Lu memberikan sesuatu, lu berharap orang itu jadi lebih baik, tapi turns back-nya kok gini ke gue. Pasti ada lah. Ini namanya juga hidup. Pelan-pelan. Apa jadi gue ini bintang tamunya? Lu bintang tamunya. Iya, oke. Oke, kalau lu ngerasa lu belum berada di posisi puncak. Ya.
Artinya bagus. Artinya kan berarti lu belum puas dengan apa yang lu lakukan, lu tidak cukup puas dengan apa yang lu sudah dapat sekarang. Bukan berarti artinya lu tidak mencukupkan diri ya. Nah, sekarang lu senangnya dibilangnya sebagai apa nih? Antara Presenter, komedian, host, atau supplier minyak angin? Nih, yang terakhir ini nih gue. Kagak. Minyak tawon apa minyak angin nih kan? Selling. Komedian apa host? Gue sampai sekarang aja gue nggak tahu gue itu apa. Gue Lu dibilang orang maksud gue konteksnya gini, aduh agen permen Trebor. Enak tuh coklat tuh. Iya. Konteksnya di antara presenter atau komedian, gue tuh sekarang di tengah-tengah. Lucu banget enggak, nge-host banget enggak, nge-host banget Coki Sitohang rapi gitu kan. Maksudnya secara artikulasi juga bagus. Berarti menurut lu dua ini lu nggak banget. Tapi kalau vokalis lu banget dong. Vokalis gue banget. Kita ngebahas masalah lu tiba-tiba jadi vokalis deh. Itu kan salah satu impian lu kan? Menjadi Iris. anak band. Iris. Gue SMA kuliah awal-awal gue ngeband kafe pakai baju fubu gitu-gitu, baju baseball. Anjing gue malu banget sumpah. Gue pengen ya it's a boys dream lah. Ya. Baru bisa kesampaian beberapa puluh tahun kemudian, dan gue baru belajar bahwa ternyata rentang sabar tuh bukan sehari dua hari. Rentang sabar tuh bukan seminggu dua minggu. Rentang sabar bisa setahun atau belasan tahun atau puluhan tahun. Tergantung lo bagaimana menyikapinya gitu. Kata orang tua dulu kan sabar nanti juga punya. Gitu. Dulu konteksnya kecil lah, mainan gitu. Sabar nanti juga punya. Pengen motor sabar nanti juga punya. Pengen mobil sabar nanti juga punya. Ternyata dengan apa yang gue punya sekarang, gue bangun kadang-kadang pagi terus gue mencoba look around, mencoba hidup di sekarang nih. Gue hidup nih, ngapain nih, gue di mana, gue di rumah seperti apa, anak-anak gue kayak gimana, bini gue kayak gimana. Ternyata live that I dream of dari dulu ya ini. Ternyata sabar itu bisa puluhan tahun dengan segala macam proses dan jatuh bangunnya. Lu ngerasa hidup lu nggak menarik? Iya. Ya mungkin itu salah satu alasan juga kenapa mungkin beberapa teman-teman bertanya-tanya kenapa lu nggak punya satu YouTube channel sendiri, kedua mungkin nggak jarang mengekspos keluarga lu dan lu sendiri kehidupan pribadi lu gitu. Gak menarik. Apa yang menarik dari hidup gue? Ya don't know. Yang maksud gue, buat orang lain mungkin menarik. Gue pernah bilang sama bini gue mau bikin podcast. Ya ngobrol sama orang-orang terdekat gue, sama bini gue, sama emak gue, sama bapak gue, sama kakak gue, 2, sama anak-anak gue. Bikin 6 channel doang, habis itu udah gue tinggal. Gue bilang gue mau hadiahin diri gue punya konsep hadiahin diri gue gini. Terus bini gue dengerin, iya. Terus selang 10 detik kemudian, dia bilang gini, nggak semua orang pengen tahu juga siang, dia bilang. Lah iya juga ya, gue bilang. Ternyata nggak semua orang, buat apa gue menyajikan sesuatu yang mungkin orang nggak pengen tahu juga, atau mungkin jadi takutnya bini gue nanti takutnya jadi ladang orang lain malah ngomongin lo salah berbahasa, lo salah menyinggung suatu masalah gitu. Dia menjaga gue dari mendingan udahlah gini aja udah seneng kan gitu. Daripada lo membuat sebuah kesenangan yang mungkin senangnya temporary tapi efek kedepannya takutnya malah transback ke gua, ya dia ngejagainnya dengan cara kayak gitu. Sama gua tak males ramenya pak. Terakhir gua main di podcastnya Onat, terus rame masalah cicilan. Menurut gua itu rame ya karena banyak banget akun-akun repost yang memotong itu. Yeah. Terus gue mencoba memberanikan diri buka komen, terus jadi perbincangan dan jadi statement gue memfasilitasi orang ribut gitu. Dan gue nggak suka membuat sebuah statement yang bisa dijadikan ajang ribut buat orang gitu. Kalau bawa keburukan, ya amit-amit gue kena dosanya juga gitu. Makanya kayak sebenarnya kan itu nggak bahas apa-apa, tiba-tiba ngomong si Onat ngomongin cicilan dan gue menjelaskan apa yang gue rasakan gitu.
Misalkan gue punya duit 100 juta, gue beli mobil 20 juta. Orang malah ribut, mobil apaan 20 juta? Itu analogi, goblok. Masa gue kasih tahu lu berapa duit gue sekarang? Lu gila kali lu. Oke, kita sekarang bahas your love, Tiara. Nah. Sempet LDR katanya, Sur. LDR, pacaran LDR. Pacaran nggak berapa lama, dia diterima di Singapore Airlines. Terus setahun pacaran, akhirnya memutuskan untuk nikah. Kontraknya 2 tahun, jadi setahun. Oh, lu nikah kontrak? Bukan. Jadi dia ngontrak. Ah, gimana sih nih? Nih, aneh. Orang dia tinggal jawab ya. Maksudnya dia kontrak 2 tahun. Ini gue nih setahun pacaran terus nikah. Sisa setahun lagi. Oke. Jadi long distance setahun. Oh, karena di kontraknya tuh nggak boleh menikah sebenarnya. Boleh menikah tapi nggak boleh punya anak dulu. Kan susah ngontrolnya. Sistem cekek juga kan susah. Iya. Iya benar juga ya. Susah. Iya. Berat bro, berat bro. Susah. Iya. Berat bro, berat bro. Sesudah menikah dan sebelum menikah. Iya, sebelum kan setahun. Iya. Sesudah menikah setahun. Kalau sebelum oke lah, masih nahan. Sesudah menikah ini. How you handle it? Wah, video call bokep dong. Oh, maksudnya lu video call sama bini lu, tapi kanan megang bokep? Ya gimana, kan mata gua kesini terus dong. Iya. Ya 2 minggu sekali gua ke Singapura. Wow. 2 minggu sekali gua ke Singapura. Kalau dia lagi landing di sini, nah baru tuh gua ngerasain nginep di hotel mulia, karena kan biasanya kalau di sini di mulia gitu. Itu sempat jadi kelaki-lakian gua tuh menurun ketika dia kerja di Singapura. Bukan. Oh. Kita bukan bicara masalah titit, maksud gua. Oke, sorry. Ini orang ngeselin banget. Biar jelas aja. Karena waktu itu bini gua gajinya jauh lebih gede daripada honor gua. Pendapatan gua per bulan sama gajinya dia per bulan jauh lebih gede dia. Jadi pramugari tuh gede loh gajinya kan. Apalagi di Singapore Airlines, uang terbangnya apa segala macamnya gitu. Sempet tergoncang tuh. Goncang, gua merasa wah anjing gue bisa ya nggak ya ngidupin anak orang nih gitu. Dengan karena kan orang kaya juga dari kecilnya gitu. Lah bini gue baru tahu Cilok kemarin, dikasih tahu bininya Tepi, oh itu Cilok. Lah baru tahu dia. Cilok. Dia nggak tahu mana gocap mana cepek, nggak tahu. Yang minta cepek gue dikasih 25.000. Cepek berapa sih kata dia? Sama bini gue juga kagak tahu, bingung gue. Aneh bener dah. Dia kalau ngasih duit kagak ngerti bini gue, tapi kalau transfer pas bingung gue. Kagak paham. Wanita tuh susah gitu, tapi kadang-kadang paham mereka gitu. Pikirnya suka aneh emang. Gimana sampai akhirnya lu memutuskan she's the one? Nah, dia tuh out of my league. Udah, wah jauh deh, anak orang kaya, terhormat, duduknya aja tegak. Gue kaget pertama. Ya, maksud gue high standar lah. Dulu kan kita sebagai laki-laki mau milih perempuan yang kita nikahin kan, anjing. Kalau kata anak sekarang red flag nih, anjing kaya banget nih gitu. Bismillah dah, gue kawinin nih orang. Edo tuh saksinya tuh. Waktu gue belum pacaran sama dia kan, gue syuting sama Edo. Gue bilang, Dok, one day gue kawinin nih anak nih. Gue emang gue udah keucap dari gue emang niatannya gue mau kawinin nih anak gitu. Hesti? Bukan si Hesti. Enggak, maksudnya Edo lagi sama Hesti? Enggak, belum. Oh, belum. Belum, Edo masih sama, udahlah, nggak usah lah. Ya kan, nggak harus detail ya. Lu aja yang ngedetailin. Lu ngedetailin, Edo sama siapa kayak terserah dia. Ya emang mulut lu mama aja pengen ngedetailin. Mancing lu, Gue kagak mancing apa-apa. Gue nanya pas lagi sama Hesti. Ya nggak perlu lu nyebutin mantannya deh. Muhasabah diri lu tuh. Lu tabayun. Apaan jadi tabayun? Ya akhirnya dengan segala nekatnya gue, ya udah, nih cewek mahal dalam tanda kutip, susah untuk didapatkan waktu itu. Akhirnya ya udah. Dan
dan ya gue usahain. Gue dari dulu gitu kan, gue sebutin, gue usahain, gue doain, nggak mungkin nggak kedengeran dan kejadian. Dan akhirnya ya kejadian. Alhamdulillah punya anak 3. Sekarang hidup ya seadanya, seenaknya. Kita lagi mencoba menikmati hidup yang sekarang gitu. Gue takut untuk mikirin apa yang terjadi ke depan gitu. Takut mikirin hal-hal yang gue buat-buat dengan kepala gue sendiri gitu. Gue takutnya nggak nyampe ke sono. Makanya gue sekarang udah deh, yang penting gue ngumpulin duit sebanyak-banyaknya buat anak gue. Sekolahnya bisa selesai sesuai dengan standar yang diinginkan. Ya udah, abis itu gue mati juga nggak apa-apa. Artinya lo sebagai orang tua kan siapapun lah pasti akan memberikan yang terbaik buat keluarga lo, buat istri lo, buat anak-anak lo terutama gitu. Apalagi ketiga anak lo semuanya perempuan. Pasti butuh sosok yang akan menjadi contoh. Minimal kalau misalkan harus mendapatkan pendamping terbaik, ya minimal seperti ayah gue. Iya. Itu PR terberat itu. Janganlah. Harus jauh lebih baik dari bapak. Pasti, kalau itu udah pasti. Tapi minimal kan kita harus udah jadi standar buat anak-anak cewek kita. Iya gitu. Yang gue tahu gitu, lu tuh katanya nggak mau kalah sama wanita, tapi pada akhirnya lu luluh sama Tiara. Ya. Di lokasi ini. Ya. Every time, almost every minute. Kenapa? Bentar-bentar telepon Tiara. Bentar-bentar telepon Tiara. Apapun ditanyain. Sampai waktu itu pernah gue ambil teleponnya, Tiara cukup. Jangan telepon temen aku. Ya. Habis itu gue tutup. Gue telepon bini gue, sayang. Anjing juga ya kamu. Ya gitu. Maksud gue sebucin itu. Bukan bucin, gue terlalu depends on her gitu. Gue terlalu depend sama dia. Jadi gue mau keluar. Ya harus dibantuin dia. Maksud gue. Ya nggak, maksudnya harus dibantuin izinnya. Karena mungkin anak-anaknya nggak ngizinin, harusnya dibantuin Tiara. Untung bisa nyapu sendiri. Iya. Jadi gue mau keluar rumah gitu. Ada occasion apa, gue meeting atau gue mau take podcast atau gue mau syuting gitu. Yang ini warna ini sama warna ini cocok nggak? Subuh-subuh, Senin subuh dia pasti bangun. Gue bangunin. Yang baju golop ini sama celana golop ini, nanti topinya ini masuk apa enggak? Kabarnya lagi istri lu kayak katanya nggak pernah nonton acara-acara lo. Makanya itu di setiap acara-acara TV lu sering banget godain cowok. Istri jarang. Jarang bini gue nonton konten gue. Nggak mau aja dia. Karena melimitasi ekspektasi mungkin, atau mungkin konsepnya gini, daripada gue jadi orang yang takutan, mendingan gue nggak usah nonton film horor. Daripada gue mikir yang enggak akan suami gue, mendingan gue nggak usah nonton. Mungkin itu. Ya kita panggil kan istri-istri kita. Nggak usah. Nggak nonton aja, kadang-kadang suka tercecer ke Instagram mereka kan. Ya, pasti. Video-video yang di framing seolah-olah menjadi gimana-gimana itu. Aduh, kalian nyari duit jangan segitu-gitunya lah. Ya. Apa yang lu pengen lakuin sama istri lu yang ini mimpi kita berdua nih di luar anak-anak lu? Gue mau road trip lagi om bini gue. Just the two of you? Ya. Cuman gue berdua doang. Mau ke ya ntar ya. Tapi itu penting loh, Sur. Iya makanya. Gue siapa ya? Gue liat di Instagram atau di mana gitu. Kenapa? Ya punya konsep 2 minggu sekali harus ngedate sama istri. Ya. And then 2 bulan sekali harus staycation di mana berdua sama istri. And then kayak 2 tahun sekali gitu trip ke luar negeri atau kemana gitu. Untuk ya memang kita harus selalu pacaran sih. Kayaknya ya mungkin kita bisa coba ya. Itu hal yang belum pernah gue coba. Enggak ada, gue harus nyobanya sama bini gue. Iya, maksud gue masing-masing. Nah itu oke. Itu gue bisa terima. Masing-masing lu nggak ngeliat nih garis keluarga nih beda nih. Keluarga lu, sorry. Lu ngomongnya kita. Gue siram kencing lu ntar. Oke. Ya memang harus dicoba sih. Coba, iya. Ya gue mencoba memasukkan elemen-elemen itu kok, maksudnya.
Kayak kemarin ke Amerika meskipun bareng-bareng yang lain tapi bisa berduaan gitu. Kayak pertama kali gue pergi tanpa anak-anak tuh waktu itu ada acara podcast Mas ke Makassar apa. Masuk kamar hotel tuh anjing sepi lagi yang gitu kayak aduh. Biasanya kan ada anak-anak kan langsung pada mandi langsung apa. Sepi aja gitu ternyata oh iya kadang-kadang kita butuh juga refreshment tanpa harus ngeliatin CCTV mulu gitu. Bini gue selama kita jalan-jalan 2 jam sekali ngeliat CCTV anak-anak lagi ngapain. Padahal anak-anaknya mah happy-happy aja. Bahkan happier kalau nggak ada kita kayak gitu kayak. Bini gue mau nganterin, tadi pagi baru kejadian. Mama nganterin papa dulu ya, sampai malam nggak? Iya sampai malam, oke bye-bye. Gitu. Karena nggak ada pengawas biasa kan gitu. Apalagi mungkin kalau misalkan di rumah udah dimanjakan sama orang-orang yang mau mengikuti apa mau mereka. Nah itu dia. Itu kan kadang-kadang jadi bentrokan juga tuh. Ada mertua di rumah, ada emak di rumah. Apa yang kita larang diiyain aja semuanya gitu. Anak lu 3? Ada gak keinginan lu untuk membentuk salah satu anak lu mengikuti apa yang lu sudah lakukan? Enggak, sama sekali enggak. Sebagai penerus lu? Enggak, gua enggak butuh penerus. Gua cukup diingat sama bini gua, sama anak-anak gua udah cukup. Gua nggak perlu diingat sama, ya insya Allah ada yang mengingat gua dan mendoakan gua ketika terbesit di kepalanya. Oh pernah ada si ini, kita doain gitu. Kita nggak tahu doa siapa yang nyampe kan. Betul. Mungkin bisa memberhentikan, ya gua harus membayar dosa gua gitu. Bisa menghentikan siksaannya, bisa ngademin gua di kuburan gua nanti gitu. Dan gua nggak butuh diteruskan, gue cuma perlu diingat sama anak-anak gue sama bini gue udah selesai. Karena terus kayak gitu kan, nama orang kalau tidak dituliskan tidak akan diingat gitu. Ya gue nulisin di kepala mereka aja bahwa ada gue gitu. Gara-gara nonton film Koko. Sedih banget. Oke. Semua orang pengen diingat meskipun mereka udah nggak ada. Karena memang nyatanya seperti itu gitu yang bisa nginget semua kebaikan seseorang ya hanya orang tersebut. Itu. Jadi nanti kalau gue udah nggak ada duluan, inget ya, doain ya. Kita saling mendoakan semoga kita semua sehat lah, panjang umur. Amin. Kecuali dia noh. Ini pikiran negatif pak. Yang mana Ambonnya sih? Samar ya? Oh samar ya. Dan lu bagaimana manjain diri lu dengan apa yang sudah lu raih gitu. Sementara katanya lu duit aja dari istri, diatur oleh istri. Enggak. Duit gua nggak diatur sama istri gua. Serius lu Sur? Enggak. Gini caranya gini. Pelan-pelan Wen. Iya. Gimana? Jadi ngasih pengertiannya pelan-pelan. Iya, gimana Sur caranya Sur? Gitu. Jadi namanya bini ya kan. Iya, maksudnya kan belajar tuh nggak harus sama yang lebih tua juga, yang lebih muda juga kalau punya pengalaman. Kasih tahu apa yang mereka perlu tahu aja. Gue udah terlanjur. Males sambil takut juga ngomongnya sambil takut. Gue udah terlanjur kasih tahu semua gitu Sur. Gimana ya? Itu berarti susah ya Sur ya. Iya. Enggak. Apa tadi konteksnya apa? Ngomongin duit. Ya bagaimana lu memanjakan diri lu? Kan kadang-kadang juga kan ketika lu sudah berumah tangga banyak pemikiran-pemikiran. Gue mau beli ini, gue mikirin keluarga dulu. Iya. Gue mau menyenangkan diri gue harus menyenangkan keluarga dulu. Iya. Ada dong, kita sebagai laki-laki kan memang punya tanggung jawab itu. Gue punya tabungan buat diri gue sendiri. Gue menyebutnya itu safety net gitu. Gue harus selalu punya tabungan. Ketika lo bilang tabungan kita habis, gue masih ada. Sampai di titik terakhir napas. Dan lu gue omongin bini gue. Oke. Gue juga sebagai laki-laki harus punya ego untuk menyenangkan perempuannya. Tong, kumpul. Kan ada air. Langsung berdiri si Hendri.
Asistennya langsung berdiri. Ini udah pada ngumpul, Mbak. Udah pada ngumpul nih, Mbak. Gak. Gue pernah bilang sama bini gue gini, gue harus punya duit gue sendiri. Pasal 1, ketika duit lo merasa duit rumah tangga sudah habis sama sekali, gue masih ada. Gue adalah orang terakhir yang akan menyelamatkan keluarga ini. Jadi izinkan gue untuk jadi orang yang terakhir tersebut. 1 itu. Yang kedua, gue sebagai laki-laki harus punya rasa menjadi laki-laki seutuhnya. Kayak gimana sih? Yang pengen ini, beli. Yang mau ini, beli. Datang ke ke mall gitu. Mau nggak? Mau, tapi duit rumah tangga segini, beli. Saat itulah gue merasa menjadi laki-laki seutuhnya. Jadi gue butuh duit itu untuk menyenengin gue, untuk nyenengin elu, dan untuk membuat gue menjadi laki-laki seutuhnya sampai gue mati nanti. Gue selalu bilang gitu ke bini gue. Jadi gagah anjir, yang aku mau beli tas tapi harganya segini, beli, masih ada duit gue, tenang aja, bayar. Laki-laki anjir, respect. Itu laki-laki sesungguhnya. Sur. Ini ponakan mungkin nggak tahu istri Om di situ gini. Itu laki. Karena yang terjadi sama gua, kalau misalnya jalan ke mall, kondisinya berbalik, Sur. Gua ngeliat barang, gue yang ngomong ke bini gua. Bunda, pengen beli. Beli. Bunda pengen beli. Beli. Selalu ayah ngomong. Karena kan dia yang megang duit ya. Karena dia pegang duit semua ya. Dia tahu semua gitu. Yang not saying gue paling bener ya, cuman di kepala gue dan di rumah tangga gue seperti itu. Nih buat ponakan-ponakan yang belum nikah, kalian ngomongin sistem keuangan kalian dari sebelum nikah. Nah, ini penting. Jangan udah nikah baru ngomongin masalah duit, karena duit itu bukan hanya temenan bisa berantakan, keluarga juga bisa jadi berantakan gara-gara duit. Gara-gara sistem ngungkit-ngungkit duit segala macam. Gue sih selalu memberikan, ini duit lo, ini duit gue. Gue harus punya ini. Kenapa alasannya? Kalau alasannya bisa diterima dan menjadikan gue puas hati karena gue menjadi laki-laki sejati dengan lo ulang tahun gue beliin yang kayak gini nih, oke gitu. Asik kan punya itu kan, gitu. Sip. Gitu. Atau gue mau beli motor, gue izin dulu, gue bilang ke bini gue bilang ke nyokap gue beli motor, iya, dua-duanya iya, baru gue beli. Nah, kadang-kadang kelelakian gue tuh runtuh, Sur. Kenapa? Ketika misalkan jalan ke mall, terus masuk ke outlet mahal dalam tanda kutip, gue pengen manjain istri gue. Bun, masuk, pilih yang Bunda mau. Enggak. Selalu begitu, Sur. Kenapa? Tapi begitu sampai rumah seminggu kemudian ada barang yang sama tapi online, Sur. Ada Instagram yang harus Anda blok dari Instagram dunia Anda. Itu kan bagian kita membahagiakan istri kita. Iya. Enggak apa-apa lah. Kita menikah dapat rezeki, itu rezeki istri kita, rezeki anak kita lewat kita. Sesimpel itu gitu. Ya pokoknya intinya kalau istri lu bahagia, keluarga lu bahagia, orang sekeliling lu bahagia, doa itu nggak akan pernah putus. Benar. Ya udah kita nggak usah minta macem-macem. Yang penting kita dikasih sehat, bahagia, udah sesimpel itu. Amin. Oke, satu kata yang memaknai hidup lu dari dulu sampai sekarang. Doa. Karena gue tahu gue hidup, gue seneng, gue bisa selamat, gue bisa bernafas sampai sekarang, gue bisa ngobrol sama orang hebat kayak lu, sama orang-orang hebat ini. Karena doa. Iya, dari emak gue, dari mertua gue, dari bini gue, dari orang-orang di luar sana yang mungkin masih mendoakan gue. Terima kasih. Mudah-mudahan itu berbalik sama kalian. Gitu. Oke, ponakannya Om Wendy, Om cuma mau bilang, memang penting punya mimpi, tapi jauh lebih penting memulai untuk mewujudkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.